Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum ngaji baca Ya Rabbi bin Mustafa dulu, kayaknya ada yang ngantuk, biar ngelek, terutama saya sendiri yang ngantuk ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kita lanjutkan pengajian ini. Ya mohon maaf nih, saya lama sekali ya, karena memang tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada halangan. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ya kita bisa lebih inten lah. Keperluan kata yang nganter santri, kemarin terakhir nganter kerangka jenazah ke Kudus ya kan. Baik, sekarang wa iyyaka, benar ya, halaman 31, wa iyyaka wa takabura.
Minha. Wa minha. Berapa dari atas? 12. 10, 11, 12. Wa minha kamalul qiyami bi hukukil ikhwani hasbal imkan. Di antara ciri-ciri orang tawadhu, gitu ya. Tawadhu itu rendah hati. Ini kok goyang-goyang sih? Oh, ini bukan bangku saya sih, goyang-goyang. Kamalut tawadhu'i, bermula sempurnanya kamalul qiyami, bermula sempurnanya qiyam. Udah saya ganjel pakai itu. Kamalul qiyami, bermula sempurnanya melakukan, kembangannya qiyam di sini. Bihukukil ikhwani, dengan hak-hak persaudaraan. Hasbal imkani, sebisa mungkin. Ma'a syukriman, serta kok saya artiin kayak ya. Makna global aja ya. Ma'a syukriman, serta mensyukuri orang qoma minhum bihaqqihi, yang orang tadi melakukan di antara mereka bihaqqihi, dengan haknya orang tersebut. Wa udhriman, dan menerima udhurnya orang qasuro, yang salah, kalau bahasa Jawanya pepeko siapa man. Maksudnya di antara ciri-ciri orang yang tawadhu itu adalah kemarin disebut mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhum, kan gitu. Cinta kepada, kemarin di Yusuf ya. Cinta kepada fakir miskin, campur interaksi, duduk bersama fakir miskin. Jangan duduknya sama pejabat mulu, mintanya udah sombong mulu. Lo ya kan? Ya memang kan seperti itu. Kalau ngelihat orang yang sombong, maka gambarannya itu adalah Fir'aun. Ya kan gitu. Maksudnya mewakili dari para pejabat, walaupun pejabat yang tawadhu juga tidak sedikit, banyak, kan begitu. Nah, untuk melunturkan sifat-sifat kesombongan sebagai ejawentah orang yang tawadhu, rendah hati, adalah mau duduk interaksi. Kalau bahasa sekarang mah kopdar ya, kopi darat, ngopi bareng sama fakir-fakir miskin, makan bareng sama fakir miskin, kadang diajak santunan, kadang fakir miskin itu diajak ke rumah makan, kan gitu. Nah, itu namanya dari tergolong daripada tawadhu. Jangan giliran pejabat yang atau orang kaya yang datang disuguhinya yang enak-enak, giliran yang miskin datang disuguhin air putih aja kadang-kadang kagak. Nah, ini kan lucu sebenarnya. Padahal yang sebenarnya jarang makan enak itu kan orang fakir. Nah, mestinya fakir miskin itu yang dijamu seenak-enaknya. Tuh begono. Lah orang kaya, orang udah sering makan yang enak-enak, bikinin ya urap daun pisang, kan lo pisang muda, lo sekali-sekali kan begitu kan. Ini kok rasanya beda. Nah, orang kaya itu kadang-kadang pengen rasa yang beda kan gitu kan. Jangan malah dibalik, Masya Allah. Itu diantaranya. Kemudian ketika berinteraksi, syukur terhadap orang, kan orang macam-macam. Ada yang hidup, ada yang kurang pati hidup, ada yang ngeh. Nah, kita ma'a syukriman qoma minhum bihaqqihi. Ada orang yang bisa melakukan dengan haknya, maka kita berterima kasih. Aduh, tamu umpamanya dikasih kopi, ada ya enggak? Pak Sopan tahu aja saya ngantuk jadi disuguhin kopi. Ini memang air habis? Bukan dikit banget airnya gitu ya enggak? Perasaan musim hujan gitu kan. Masya Allah. Kagak nih mau maksudnya ada umpamanya kan gitu kan. Nah, kita berterima kasih. Tapi kan kadang-kadang ada yang salah. Nah, kita memaafkan. Nah, itu maksudnya wa uzriman. Kita menganggap uzur gitu loh. Maksudnya menganggap uzur itu menerima kesalahan dari orang yang memang kurang pas dalam bergaul ya, Pak. Maklum aja, umpamanya masih bocah atau pergaulannya dia
ya memang belum pernah banyak bergaul dengan orang banyak. Kan orang datang kan ya tahu banyak tadi jamaah lah. Masya Allah, itu kan yang di belakang pada khusyuk-khusyuk karena udah ngerti. Wah, mau yang di belakang berisiknya kayak pasar pindah, kan gitu, kayak pasar malam kan gitu. Ya, itu harus kita memaklumi, tapi bukan berarti diabaikan. Yang anak-anak berisik ya sambil dikasih tahu. Nanti lama-lama mereka akan ngerti. Oh, itu rumusnya. Itulah rumus daripada bergaul dalam Islam. Bukan berarti kita menyendiri di dalam kamar mulu. Emang kenapa keluar maksiat mulu? Ya justru ada maksiat, kesempatan untuk kita untuk, yaitu kaitannya amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jangan ibaratnya malah mengurung diri. Nah, kadang-kadang kan ada orang seperti itu. Begitu keluar, wah kayak pahlawan kesiangan. Nah, iya kan? Nah itu pun jangan sebenarnya. Udah kita lanjut. Wa min ammaratit takabburi mahabbatut tasaddur fil majalisi wal ini sebenarnya kemarin udah. Cuman karena saya ditunjukkan oleh Syekh Mulyadi itu, ya udah saya baca aja lagi ya Kak. Saya masih ingat. Dan di antara ciri-ciri takabur adalah cinta nonjol dalam majelis dan mahafil, upacara-upacara keagamaan atau acara-acara itu, haflah itu loh. Dia pengen tampil terus, termasuk wattaqaddumi, cinta maju, alal akroni, mengalahkan atas teman-temannya. Dia pengennya muncul terus. Dia MC, dia nanti acara di sana lagi, yang anu lagi dia mulu. Itu diantara ciri-ciri takab. Kesempatan yang lain dikasih ngapa? Itu maksudnya. Wa tazkiyatun nafsi, dan mensucikan diri dalam arti menganggap dirinya yang terbaik. Itu tazkiyatun nafsi. Sama nggak percaya sama orang-orang, udah nggak beres semua dah. Ini loh, jangan. Nah, itu ciri daripada takabur. Wasana alaiha, termasuk memuji terhadap dirinya sendiri. Wah, orang sini mah umpamanya nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada gua, wah, dikit lagi lah gua. Oh gitu loh. Watasadduku fil kalami wattabajjuhu bil abai, termasuk omongannya berlebihan dan merasa bangga dengan bapak-bapaknya. Dulu malah tanah di sini nyampe sono punya bapak gua, iya bener. Dulu. Sekarang bagaimana? Kan gitu. Nah itu nggak boleh, termasuk berlebihan membangga-banggakan dengan keturunannya. Gitu loh. Kan sampai ada satu syair itu dalam ilmu balaghah itu. Bab apa itu saya lupa itu. Ulaika abai fajini bimithlihim. Mereka itu adalah bapak moyangku. Ini merasa bangga, merasa sombong dengan prestasi yang diraih oleh orang-orang sebelumnya. Itu orang tuanya bagus, kakek moyangnya bagus, nenek moyangnya bagus. Lah lu apa dapatnya? Apa prestasinya? Maka ada satu syair lagi yang bunyinya laisal fata mayyakulu kana abi, innal fata mayyakulu ha anada. Itu baru gentleman, laki-laki. Perempuan kok sama sebenarnya. Kan begitu kan? Bukan berarti seorang pemuda itu yang membanggakan orang yang berkata mereka itu loh bapak-bapak moyang saya, nenek moyang saya. Wah, kalau itu yang terjadi maka ya repot semuanya. Tapi innal fata mayyakuluha ananda, pemuda itu yang berani mengatakan tepuk dada, yuk ayo. Kan gitu kan.
bahasa Banten ini Pak Haji. Iya kan? Jadi bukan yang membanggakan apa yang telah itu. Nah, itu maksudnya. Wal ikhtiyar wa tabahtur fil misyati. Misyah ya. Itu masdar hay'ah namanya. Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsah. Wal ikhtiyar sombong, tabahtur juga sama sombong. Fil misyati dalam ketika tingkah berjalan. Jalannya itu dilegak-legek. Ya kalau bahasanya Pak Haji Sopan, adigang adigung. Adiguna sapa sira sapa ingsun. Orang Betawi enggak paham ya. Ya kan? Abang enggak paham. Pokoknya gitu lah. Membusungkan dada. Jadi jalannya itu dadanya kan biasa-biasa aja, sengaja dibusungin. Nah itu wal apa tadi tabahtur fil misyati. Nah, berjalan itu wah udah nggak karuan. Wa tarkul wafa'i bi huquqil ikhwan ma'a mutalabatihim bil huquqi. Dan dia tidak memenuhi dengan hak-hak saudaranya sama muslim. Sebaliknya apabila dia mempunyai hak ganti nuntut. Dia punya utang lupa. Tapi dia ada orang punya utang sama dia. Oh, nagihnya kayak apa? Sewa pengacara, sewa bodyguard, sewa ini dan itu. Nah, itu namanya ciri-ciri dari sifat takabur. Wa qala alaihi salatu wassalam alaika apa itu? Bikira issalam ala man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Wajib atas kamu dengan membaca salam. Nah, ini bentuk sifat tawadhu supaya kita ini enggak dianggap sombong dan melatih diri supaya sifat sombong terkikis dari hati kita. Kita diperintahkan membaca salam baik pada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Udah salam aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi orang yang memulai salam dan diniatkan untuk membangun silaturahim, membangun persaudaraan, itu pelan tapi pasti bisa mengikis rasa sombong yang ada di hati. Dan orang diem aja. Orang gua dia di Madang nggak mau nyalamin nama gua, umpamanya gitu. Lalu yang datang kan ada etika salam. Orang yang berjalan itu memberi salam kepada orang yang duduk, kan gitu. Orang yang lebih sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak. Nggak boleh memberi salam pertama lagi ada majelis ilmu seperti ini. Udah masuk nggak salam nggak apa-apa. Karena kalau salam nanti ganggu, apalagi salaman dulu sama ustadznya sama kiainya lagi ngajar, kan jadi ngaji. Tahun 10 salaman mulu jadi nggak ngaji-ngaji. Kedua, orang yang sedang lagi BAB, tok, assalamualaikum. Lagi yang kamar mandi, assalamualaikum ya. Ya jangan, kan nggak boleh. Gitu diantaranya ya. Nah kemudian wa idza sallamta ala ahadin minhum falam yarudda alaika fala nasya bi adzanna wa kullam yasma au la'allahu radda falam asma'uhu. Apabila kamu memberi salam ala ahadin atas seseorang minhum dari kaum muslimin, falam yarudda alaika, maka seseorang tadi tidak membalas atas salammu. Fala nasya bihi adzanna, maka itu fala tansa yang benar ya. Kalian Bang Nur apa? Nun apa tak? Nun. Fala tansa. Itu yang benar tansa. Kan ada pesantren loh punya Pak Haji Sopan. La tansa. Jangan lupa maksudnya. Fala, iya benar. Masa itu fala nasya,
Falatansa, maka jangan lupa kamu dengan ahad tadi adzanna pada berbaik sangka, berbagus prasangkanya. Kok udah salam, kita udah memberi salam sama dia nggak jawab, tetap husnudzon. Itu maksudnya. Lah husnudzonnya bagaimana? Wakul lam yasma, katakanlah dalam hatimu, oh mungkin dia nggak dengar, kan gitu. Nggak dengar itu kan halus. Kalau bahasa ekstrimnya udah kan gitu kan. Masya Allah. Aula Allahu radda falam asma'hu, atau mungkin dia si fulan radda itu membalas salam, tapi falam asma'hu, maka saya tidak mendengar siapa saya pada salamnya. Oh, mungkin dia yang jawab salam, cuman ganti saya yang kagak denger, saya yang budek, bukan dia yang budek tapi saya yang budek. Tuh, kalau seperti itu mah sehat hidupnya. Agak curiga mulu kan, gak jantungan melulu. Loh, sehat itu kan sebenarnya dari perilaku sendiri. Jadi itu namanya positive thinking. Kalau kita membangun karakter, membangun ranah kehidupan dengan husnudzon, maka yang terjadi kita enjoy aja, nggak penyakitan mulu ya kan. Orang loh, kan kemarin dibahas sumber daripada penyakit itu kan diantaranya hasud, kan gitu kan. Apa itu hasud? Mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Tetangganya beli mobil meriang, ya enggak? Tetangganya beli motor batuk-batuk, tetangganya beli kulkas panas dingin. Begitu tetangganya beli rumah lagi mati sisan. Iya kan? Loh, itu kan sebenarnya sok terapi yang benar itu kan pola hati. Maka jangan pusing ketika kita diusilin sama orang. Saya kok cuek aja. Wah, Ustadz mah kalau dapat duit amal dikantongin, iya, sama iya aja. Nggak marah, biarin aja. Lah duit amal emang saya kantongin, nggak saya buang-buang di jalanan begitu. Loh iya kan, kita dijelek-jelekin sama orang, iya aja udah. Iya emang gue jelek, udah gitu aja. Lantar kan pusing sendiri yang jelek-jelekin. Ujung-ujungnya malah dia yang beriang batuk mati misalkan gitu. Loh itu kelihatan sepele loh. Tapi mempunyai mental kita dijelek-jelekin sama orang, difitnah sama orang, kita nggak pedulikan. Itu membutuhkan pengalaman dan perjalanan hidup yang berat. Lah dalam surat Yasin kan ada Nabi Muhammad ketika diomongin yang macam-macam, gimana itu? Termasuk wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kan diantaranya itu. Tapi di surat Yasin juga ada itu. Awal itu lupa, pasti ini lupa saya. Jadi kita belajar mengabaikan dugaan-dugaan, omongan-omongan, tuduhan-tuduhan yang ya memang itu bukan masalah sebenarnya. Nah, ketika dianggap masalah, ketika seseorang itu membela diri habis-habisan, itu kan menandakan kedewasaan berpikirnya nggak ada. Nah, itu biasanya orang di bawah umur 40 tahun. Rata-rata masih kepengaruh. Tapi kalau orang di atas 40 tahun kok masih itu, berarti udah parah. Ya kan sebenarnya penempaan jiwa di situ kan. Iya. Belum patokannya kan 40 kan, kedewasaan berpikir seseorang itu. Nah, kok ada anak muda sudah bisa mengendalikan itu padahal umurnya belum 40 tahun. Wah, itu berarti hebat. Tuh begitu loh. Rumusnya kan seperti itu. Masya Allah. Ngopi dulu lah. Ya, bismillah. Waduh. Waduh nih. Udah manis. Iya. Udah buat Aldi, udah buat admin. Nah, itu diantaranya. Jadi kita harus benar-benar legowo ya. Kan semuanya kalau kita serahkan kepada Allah.
ada seseorang menghina sama kita. Lah emang maunya Allah begitu kok. Loh beres apa enggak? Beres. Jadi jangan kebangetan diladeni. Bertetangga juga begitu. Sama tetangga, teman di kantor, teman apa, saudara pun kadang-kadang seperti itu juga ada. Apalagi kalau memang penyakitnya itu iri, syirik gitu. Syirik, iri, dengki, apalagi udah dibumbui dengan hubud dunya, rebutan warisan, ya menggeser jabatan. Itu berbagai macam cara. Orang seperti itu kok diladenin ya pegel hati kita, maka ya slow aja gitu. Nggak usah disantet, dosa. Lah iya kan? Lah kan dosa. Antepin udah waktunya mati sendiri udah. Loh itu simpel. Kan gitu. Tapi orang ngomong seperti itu berat kalau nggak diinin. Maka Nabi itu luar biasa. Nah coba kalau kita, kan sebelumnya udah dibahas. Ketika Nabi difitnah sama perempuan Yahudi, kalau dalam kitab Usfuriyah kalau salah malah, sementara Nabi dalam kondisi nyuapin dia, kan gitu. Akhirnya kan ketahuan perempuan itu akhirnya masuk Islam. Kan setelah Nabi meninggal, yang menggantikan posisi nyuapin perempuan tadi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kita kenal orangnya kalem, penyabar, tapi lembutnya ketika melayani perempuan tadi beda dengan kelembutan yang dilakukan oleh baginda Nabi. Nah ditanya sama perempuan tadi, man anta, siapa kamu? Kan gitu, dijawab, ana man a'tol to'am, laki, saya yang memberi makan kemarin-kemarin kepadamu. Jawab itu lah, enggak, caranya beda, ininya beda. Akhirnya dijelaskan, nek, kemarin yang memberi makan kepada nenek itu adalah Muhammad sallallahu alaihi, langsung tersungkur syahadat, tobat, masuk Islam. Lah kok bisa begitu? Orang itu selama ini nyuapin saya jelek-jelekin dia. Kan perempuan itu buta, nggak tahu kalau yang dijelek-jelekin itu Nabi Muhammad. Loh, sampai sedalam itu Nabi Muhammad itu. Dendam juga enggak. Loh, sekarang kalau ada orang ngaku keturunan atau pengikut Nabi Muhammad, dendaman mulu, dijelek-jelekin nggak terima. Lah terus mau ngikutin siapa? Loh iya apa enggak? Nabi Muhammad penyabar dalam wilayah, sabarnya luar biasa. Ada orang ngaku ahlul bait umpamanya, tapi tidak bisa berkaca kepada baginda Nabi, tidak bisa mengikuti. Waduh, ngeri. Nah itulah akhlak itu pentingnya luar biasa. Masya Allah, coba itu nggak teori, dipraktekkan sama Rasul. Loh gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlika. Apabila kamu masuk rumahmu, maka salamlah atas keluargamu. Ya udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau memang ada orangnya, dijawab sama orang yang di rumah. Kalaupun nggak ada, loh, rumah itu nggak sepi dari malaikat. Dijawab oleh sukanul bait, penghuni rumah yang lain. Termasuk di rumah itu nggak sepi juga dari jin. Ya jin kan ada juga yang muslim, benar nggak? Jin mu'alaf ada nggak? Ada, sembarangan. Ya, dia belum pernah mu'alafin jin sih, mukalaf mulu ente makan lah, iya kan? Masya Allah. Loh begitu ya, harusnya tetap walaupun nggak ada orang, salam, assalamualaikum, ya kan? Bahkan kalau mau baca Fatihah, Kulhu, An-Nas, Al-Falaq itu kan, Al-Falaq, An-Nas. Ya, sambil itu kan cepat orang pada hafal, sambil buka kunci segala macam, buka pintu masuk gerbang, udah selesai, berkah rumahnya. Loh gitu. Wa in dakhalta masjidan aw baitan,
laisa fi ahadun faqul assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Apabila kamu masuk masjid atau rumah yang rumah tadi kosong, enggak ada seseorang, kan jelas itu rumah dikosongin, kan enggak ada orang. Maka tetap baca salam, tapi salamnya ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bukan assalamualaikum, bukan, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Diingat-ingat itu. Wah, tempat itu serem. Alah, setan temen. Oh gitu. Jin temen. Maka kalau sama tempat serem-serem nggak pernah takut. Orang saya nggak pernah lihat setan, saya nggak pernah lihat jin sampai sekarang. Kalau jenderal sering. Iya kan? Masya Allah tuh. Itu Pak, jampeknya kalau bahasa orang tua dulu kan jambek kan. Kalau bahasa kita kan doa. Doanya masuk ke tempat serem-serem begitu, ya udah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah udahlah, itu demit orang tulit. Setan kagak doyan, iblis kalis, wah, ibrit ngibrit. Oh begitu rumusnya. Udah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin tuh. Wa idza wajadta, dan apabila menjumpai siapa kamu musliman pada seorang muslim, fastahid, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu antabda'ahu bisalam qabla ayyusallima alaika. Kamu memulai dulu salam duluan sebelum dia salam. Tuh. Jadi dulu-duluan memberi salam itu sunnah. Tuh. Menjawab salam itu wajib. Tapi nah ini bukan memberi salam, fadilahnya secara hitung-hitungan umpamanya kalkulasi pahala, banyakan yang memberi salam duluan. Maka itu bisa dibuat menjadi teka-teki sial apa silang. Nah, iya. Pahala sunnah apa yang bisa mengalahkan pahala wajib? Itu memberi salam dan orang yang menjawab salam. Memberi salam, memulai salam sunnah, menjawab salam wajib. Tapi pahalanya bagusan orang yang memberi salam duluan. Kenapa? Dari memberi salam ini pertama doa, kedua bisa memancing salam, kan bisa jawaban dari interaksi komunikasi. Tuh di situ. Kalau dibuat teka-teki, kan dulu ada cerdas cermat. Oh gitu kan? Wah itu boleh itu buat pertanyaan. Waqad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul telah ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bis salam. Apabila ada muslim bertemu dengan muslim yang lain, maka siapakah dari keduanya yang memulai dengan salam? Qala, Rasul menjawab, ulahuma billah, yaitu paling utama di antara keduanya, aulahuma, orang yang paling utama atau pertamanya antara keduanya, billahi, kenal dengan Allah. Udah, orang yang memulai itu berarti orang yang paling utama, berat dalam arti kenal dengan Allah. Itu orang yang dicap orang baik, istilahnya gitu. Wa fil hadis, nah ini ada tadi yang sudah saya bahas. Dan dalam hadis, bermula redaksi hadis yang bunyinya yusallimur raqibu 'alal mashi wal qaimu 'alal qaidi was-saghiru 'alal kabir wal qalil 'alal katsir. Yusallimu, memulai salam atau salam duluan. Lah lupa. Lo bukan. Wah ini mah ya jadi enak. Orang jadi kagak enak kan orang ngomong bisa nggak enak lah, enak Pak Haji kan gitu kan. Lah Mas Pur udah gak berani ngopi. Yusallimur raqibu, orang yang mengendarai kendaraan itu memulai salam duluan atau memberi salam
duluan alal masyi atas orang yang berjalan. Nah kalau diteruskan kan orang yang berjalan ada orang duduk, berarti memberi salam kepada orang yang duduk gitu. Wal qaimu alal qaidi, dan orang yang berdiri alal qaidi atas orang yang duduk. Jadi ada orang diri memberi salam kepada orang yang duduk gitu loh. Wasaghiru, dan memberi salam siapa anak kecil alal kabiri atas orang yang dewasa. Wal qalilu, dan memberi salam siapa orang yang lebih sedikit, orang yang sedikit alal katsiri atas orang banyak. Umpamanya ada orang jalan berdua apa bertiga, tiba-tiba di majelis itu banyak orang, ada 10 orang atau berapa, maka rombongan yang lebih kecil ini itu memberi salam kepada rombongan yang lebih banyak, yang gitu loh. Nanti kalau bagaimana? Assalamualaikum. Ya masa kalah sama semut? Semut aja asal ketemu assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Itu semut banyak begitu. Assalamualaikum. Salam. Begitu kali kan ya. Masalah kan keren itu. Loh, maka seperti semut ketika memberi salam. Sampai itu kan dalam surah An-Naml itu. Yang dinyatakan fatabassama Sulaimanu dhahikan. Nabi Sulaiman senyum dengan tertawa, dalam arti ayo masuk ke dalam liang sarang, karena ya Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat. Itu fatabassama Sulaimanu dhahikan. Maka kan ini kalau dibahas perdebatan yang panjang. Manusia ini diciptakan oleh Allah sudah luar biasa. Bahkan kesempurnaan manusia dibandingkan dengan jin, bahkan dengan malaikat sekalipun, secara kalau manusia khusus loh ya, itu masih luar biasa manusia. Jin sekalipun nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nggak tahu. Jin yang nungguin tongkatnya itu. Nah tahu-tahu Nabi Sulaiman meninggal itu kan ketika tongkatnya dimakan rayap, tongkat ini udah nggak kuat menyangga badan Nabi Sulaiman jatuh kan. Nah itulah baru tahu jin kalau Nabi Sulaiman udah nggak ada. Artinya masya Allah, kalau bahasanya waskito. Tapi kalau ada malaikat Jibril, iya. Malaikat Jibril kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, coba, kan gitu. Tetap aja muliaan Nabi Muhammad. Maka secara manusia, manusia yang maaf kata menjadi pengikut jin kok salah juga. Ngapain ngikutin jin? Kalau berteman boleh aja kalau kenal. Kalau memang bisa silakan. Tapi bukan dalam konteks menyembah jin. Sebatas teman. Tahu banyak saya berteman dengan Pak E, ya enggak? Pak D, ya kan? Saya nggak punya duit Pak, ngutang apa? Lalu boleh apa enggak? Atau saya minta tolong, Pak saya ini tolong dianuin. Boleh minta tolong. Tapi minta tolong sebatas itu. Bukan minta tolong dalam bentuk sesembahan. Jelas sih maksudnya ya. Nah karena jin sekalipun Allah ciptakan juga kaitannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, kan kadang-kadang ini mau, kalau nggak salah malam Sabtu besok itu kan 1 Muharram. Ya. Itu kalau 1 suro pada nyuci keris. Loh kalau masalah nyuci keris, saya udah 10 hari yang lalu kalau saya mulai. Itu enggak musyrik, Pak. Loh musyriknya di mana? Loh kan begitu. Kalau saya menyikapinya beda. Keris ya kita porsikan sebagai keris. Kok disembah gini? Ada apanya kok keris disembah? Cuman saya rawat, saya jaga, karena ini adalah mahakarya dari leluhur kita. Itu doang. Itu Pak, katanya keris ada isinya. Ada.
Keris itu semua keris pasti ada isinya. Kalau karena keris itu kosong, sama ini besi hulu ini, ting kan kosong dalamnya Pak Haji. Tuh begitu loh. Itu katanya keris itu ada kodamnya. Udah, saya nggak ada urusan sama kodam, kodim, pangdam. Udah nggak ada. Saya begitu. Lah, benda mati ya benda mati. Kan begitu kan? Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi itu. Jadi biasa-biasa itu porsi kita sebagai manusia itu udah lebih utama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Walaqad karramna bani Adam. Itu sama. Manusia ini makhluk termulia. Jadi jangan bertindak hal-hal yang menyalahi. Bukan berarti melarang, bukan loh ya. Jadi jangan pula dibenturkan gitu antara agama dengan budaya. Ini yang sering gagal bisa. Yang sering gagal memahami. Jadi antara agama dan budaya itu berjalan seirama. Ibarat uang itu kan ada sisi sebelah satu sama sebelah yang lain. Kalau itu yang terjadi, masya Allah, keren lah. Nah, siap. Sekarang itu kan sudah menjadi tren. Pemimpin kita yang non Muslim itu mau disalam kepada kita. Iya. Dalam acara resmi sekalipun, rapat-rapat dan sebagainya. Sikap kita sebagai sikap. Ini sebenarnya kemarin udah di ini ya. Udah. Iya. Udah sebenarnya. Waktu itu Bang Endi yang ini ya, kalau nggak salah. Iya. Jadi sebenarnya dan sebenarnya ini udah sering ya. Ya memang nggak diwajibkan, gitu kan? Nggak diwajibkan menjawab kita. Iya. Kalau pemahaman agama, gitu loh. Jadi salam masing-masing kan mempunyai salam kan. Kalau Islam yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang disebutin semua. Gimana? Oh iya. Sekarang disebutin semua. Ya salam namo buddhaya, om swasti, umpamanya. Nah itu kaitannya, itu kan kita tidak hanya kaitannya beragama, tapi berbangsa dan bernegara. Ya nggak masalah. Ya dijawab pun nggak masalah. Ini iya begitu. Itu diantara bentuk-bentuk toleransi kan gitu. Tapi kalau yang menyampaikan salam tadi seorang muslim itu kan berkewajiban, wajibnya kifayah. Artinya ini umpamanya ada 15 orang, ada yang salam, assalamualaikum, dijawab satu orang aja udah cukup. Satu orang tadi mewakili gitu loh. Nah segitu banyaknya kan gitu. Nah, termasuk doa, acara-acara apa umpamanya, nggak hanya acara negara, acara ini kan upacara hari Senin itu kan berdoa dengan kepercayaan masing-masing kan begitu kan. Nah itu kan berarti bentuk daripada toleran itu sendiri, nggak masalah sebenarnya. Nah doain orang lain baik itu kan baik, intinya gitu. Oke, sok udah adzan ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.